Dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. I can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Kami tahu Tuhan, seringkali sulit bagi kami untuk mengerti setiap jalan-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami dapat terus percaya bahwa Engkau yang bersama-sama dengan kami. Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun kami di setiap proses kehidupan kami. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani
Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi sebab Engkau yang bersama kami Tuhan. Selalu bersamaku, berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, Kau perlukan Mungkin seringkali dalam kehidupan kami Tuhan, kami takut dan kami khawatir. Tapi ketika kami sadar bahwa Engkau bersama dengan kami Tuhan, kekuatan-Mu melingkupi kehidupan kami sehingga kami mampu untuk berjalan Tuhan. Mau senantiasa mengatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau yang selalu ada di setiap ucapan dan doa kami. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku.
bersama-sama kita mau nyatakan, Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Dan perbuatanku ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di Hey, welcome home everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. Dimanapun teman-teman berada saat ini, we are so glad that we can see you everyone, and we are so happy to see you again. Dan what an amazing weekend setiap kali kita bisa berkumpul bersama dan memuji Tuhan seperti malam hari ini, bukan? It's always a best weekend of the week. Dan kita semua bersyukur dimanapun kita saat ini berada, di rumah teman-teman semuanya, di jalan atau dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji Tuhan dan berkumpul dimanapun kita berada saat ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau tergabung di dalam Church on Air bersama kami pada malam hari ini, we want to say also welcome home to you, because this is a home for everyone. Dan ini adalah sebuah tempat di mana teman-teman semuanya, you are belong and you are also a part of us. This is a home for everyone. Dan teman-teman semuanya, seperti yang telah kita pelajari dalam beberapa minggu di dalam bulan ini, dan bulan ini kita mengangkat sebuah tema connect, atau betapa pentingnya kita terhubung bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat penting dalam kehidupan kita, di mana message yang disampaikan dalam minggu lalu oleh Pak Anton Darmawan kepada kita, really beautiful message buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa menjaga kerohanian kita tetap fit, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan message malam hari ini akan disampaikan oleh our beloved Pak Kunchoro. I'm so excited to hear the message from Pak Kunchoro. And how about you? So let's prepare our notes dan kita berdoa, dan mari kita siapkan hati kita sama-sama. Let's pray together. And before we do that, saya juga mau berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah atau kendala, dan juga teman kita, salah satu dari teman kita dan saudara kita yang saat ini bersama dengan keluarga sedang di dalam rumah sakit. Mari kita ulurkan tangan kita bersama-sama ke arah depan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman kami, salah satu dari teman kami yang mengalami kendala dan mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta, dan rancangan-Mu jauh di atas rancangan kami, Tuhan. Kami berdoa dan bersekati saat ini
malam hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, di mana satu tubuh yang sakit kami semua merasakan hal yang sama. Dan kami berdoa biarlah Engkau menjamah keluarganya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan daripadamu, karena kami percaya mujizat yang datangnya daripadamu Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kendala dalam pekerjaan, di dalam perekonomiannya, sedang memulai usaha yang baru. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau jamah, Engkau campur tangan, dan Engkau menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan hikmat Tuhan, Engkau Allah yang memberikan tuntunan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami buka hati kami, dan kami siap mendengarkan firman daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin. Halo, kita berjumpa lagi di Christ for Nation. Pada saat ini, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita minta pimpinan Dia, kita minta hikmat dari Dia, kita minta pimpinan firman Tuhan, pengajaran daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih, karena kami adalah umat yang Kau tebus. Kau mencintai kami, Kau memilih kami, dan ya Tuhan, saat ini Kau mau mendidik kami, Kau mau memperlengkapi kami. Kiranya Allah Roh Kudus pada saat ini, tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya telinga kami mendengar, supaya kami mengerti, melihat kebenaran daripadamu, dan beroleh pengertian ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan paling baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang ditaburkan menjadi benih-benih iman yang akan bertumbuh, menolong kami untuk bertumbuh dan berbuah lebat pada waktunya. Berkati waktu ini, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari bersama-sama satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5. Ya. Saat ini kita akan mempelajari bersama-sama dari 2 Korintus 5 dari ayat 15, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Namun saya baca terlebih dahulu yang dari ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Teman-teman sekarang ini saya kira kita semua sudah terbiasa mengenal alat ini. Ya, ini handphone jadul sih. Saya dulu membelinya sekitar 10-11 tahun yang lalu. Puji Tuhan masih bisa dipakai, jadi terus saja dipakai ya. Nah, teman-teman, luar biasa bukan? Tapi kita semua juga tahu ya, bahwa handphone ini hebat sekali. Kita bisa bawa kemana-mana ya, dan kemudian tidak perlu dicolokin ke apapun. Bisa dipakai untuk telepon, bisa untuk lihat catatan, bisa untuk catat, bisa untuk kalkulator, bisa untuk internet, bisa untuk belajar, bahkan baca buku bisa di sini. Semuanya bisa di sini. Hebat sekali. Namun kita juga tahu bahwa handphone ini hanya bertahan hidup sepanjang ada power di dalamnya. Jadi ada aliran listrik di dalamnya. Kalau aliran listriknya itu habis, maka dia mati. Nah, kalau sudah mati, tidak peduli betapa canggihnya handphone Anda, tidak peduli betapa mahalnya handphone Anda, kalau baterainya habis, tidak bisa dipakai. Tidak bisa dibuat apa-apa. Hal yang menarik adalah, kalau dipikir-pikir, handphone ini mirip dengan hidup manusia. Manusia ini hidup, oh ya, kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa olahraga, kita bisa naik gunung, kita bisa kerja, kita bisa berkreasi, kita bisa melakukan hal yang menarik. Tapi ada batas waktunya. Akan tiba saatnya di mana waktu hidup kita itu selesai. Ketika selesai, tidak peduli Anda secantik apa, Anda seganteng apa, Anda sehebat apa, Anda sudah mencapai apa dalam dunia ini. Kalau sudah waktunya habis, that's it. Engkau berhenti. Tidak bisa dibuat apa-apa. Namun teman-teman, handphone ini
bisa dicolokin ke sumber power. Kalau dia mati, kita bisa colokin lagi ke sumber energi, ke sumber listrik. Dia bisa recharge, maka dia bisa bangun lagi. Dan dia bisa berfungsi sesuai dengan spesifikasi daripada handphone ini. Ya, kita sesuai dengan kemampuannya, kita bisa pakai dengan tujuan awalnya itu. Bagaimana dengan manusia? Kalau kita mati, mungkinkah bila kita tersambung kembali dengan sumber kehidupan, kita pun bisa di-recharge. Kita pun bisa hidup. Alkitab berkata, ya. Alkitab menceritakan bahwa pada awalnya, kita ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita ini sempurna. Bahkan dikatakan bahwa Bapa pencipta kita melihat ciptaan manusia ini sampai berkata, sungguh baik. Namun sayangnya, Adam dan Hawa itu tidak baik. Mereka merusak kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapa kepada mereka. Mereka dipercayai untuk mengelola sebuah taman yang indah. Makanan sudah tersedia. Apapun mereka tidak kurang. Cuman satu. 2 pohon itu yang menjadi milik khusus daripada Bapa. Itu tidak boleh disentuh. Tapi mereka menginginkan apa yang tidak boleh disentuh itu. Apa yang menjadi milik Bapa mereka inginkan. Mereka merusak kepercayaan yang diberikan oleh Bapa. Maka akibatnya yang terjadi adalah hubungan yang erat itu menjadi terpisah. Ya. Menjadi putus sedemikian rupa. Sehingga bahkan dikatakan bahwa mereka diusir daripada hadapan Allah. Dan kita Roma berkata bahwa karena dosa mereka, maka maut masuk ke dalam dunia. Itulah saatnya, persis seperti handphone ini. Ketika dia terus dipakai, waktu hidupnya selesai, dia tidak tersambung dengan sumber listrik, maka dia akan mati. Demikian juga dengan manusia. Ketika kita tidak lagi tersambung dengan sumber kehidupan, kita punya hanya sekian waktu, dan sesudah itu kita akan mati. Saudara-saudara sekalian, dahsyatnya begini. Ayat yang tadi kita baca, 2 Korintus 5, ayat 18-19 itu dinyatakan bahwa Bapa akhirnya memutuskan. Karena dia adalah Allah yang mencintai dan mengasihi. Dia mencintai dan mengasihi kita. Dia tahu bahwa manusia ditinggalkan sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. We are too stupid, plain and simple. We cannot see. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat realita dan kelemahan diri kita sendiri. Jadi Bapa kemudian memutuskan bahwa dia akan melakukan rekonsiliasi. Dia melakukan rekonsiliasi, suatu pendamaian melalui Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus, maka apa yang patah itu dipulihkan. Sedemikian rupa sehingga terjadi lagi rekonsiliasi. Terjadi lagi sebuah pendamaian. Dahsyat sekali. Oh, dahsyat sekali. Keindahan daripada kasih Bapa. Luar biasa sekali. Apa yang diperoleh, apa yang kita peroleh melalui apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Ya. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes 15 dari ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Yohanes 15 dari ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Tuhan Yesus. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara sekalian, Yohanes 15 dari 13, dari ayat 13 sampai ayat 16a ini sungguh indah sekali. Ketika pendamaian itu terjadi, maka Tuhan Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia berkata bahwa kita ini bukan lagi budak. Kita ini bukan lagi ciptaan yang jauh. Di dalam agama-agama yang lain, termasuk bahkan di dalam hikayat seperti Enuma Elis, hikayat
purba dari Babilonia, selalu digambarkan bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan hanya sebagai alat. Ya. Alat untuk para dewa dan dewi. Kita ini budak. Diciptakan untuk melayani mereka dan menjadi budak mereka. Namun tidak demikian di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan Allah berkata bahwa Dia melihat kita itu seperti anaknya sendiri. Dan lebih dahsyat lagi, hari ini kita belajar satu bagian daripada firman Tuhan. Ketika pendamaian itu terjadi, Tuhan Yesus melangkah lebih jauh lagi. Dan Dia berkata, tahukah kamu bahwa bagiku kamu adalah sahabatku? Pernah tahu lagu I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He called me friend. Aku itu sahabat dari Allah. Kenapa? Karena Dia yang berkata aku ini sahabatnya. Dia yang menetapkan aku menjadi sahabatnya. Oh teman, coba pikir ya tentang hal seperti demikian. Ketika saya merenungkan firman ini dulu pertama kali, saya bingung. Kok ya bisa ya? Diselamatkan saja sudah. Wah, thank you so much. Tapi tidak cukup. Tuhan malah berkata, kamu jadi sahabatku. You become my friend, my best friend, my buddies. Nah, izinkan itu untuk meresap terlebih dahulu dalam hatimu. Bukankah anugerah yang kita terima itu sungguh tidak layak kita itu? Dia begitu baik kepada kita. Westminster Confession of Faith itu ketika para teolog Protestan itu pernah satu kali berkumpul selama waktu yang cukup lama, kalau saya tidak salah lebih dari 1 bulan. Mereka itu membahas sekian macam segala hal kebenaran-kebenaran iman yang mereka peroleh daripada Alkitab. Mereka sampai pada sebuah pertanyaan, oke, kalau kita sudah tahu semuanya itu, lalu sekarang sebenarnya tujuan utama manusia itu ada untuk apa? The chief end of mankind, begitu. Mereka berdiskusi sampai pada sebuah titik. Luar biasa sekali. Mereka mengeluarkan sebuah kalimat. Alasan utama mengapa manusia ada di dunia ini pada akhirnya. Bila Tuhan sudah menebusmu, Tuhan tidak langsung angkat kamu naik ke surga. No. Orang Kristen kalau berpikir bahwa Anda menjadi Kristen, itu supaya bisa masuk surga. Anda itu patut dikasihani. Tuhan Yesus jelas berkata, barang siapa percaya kepada Dia yang mengutus aku dan mendengarkan perkataanku, maka mereka sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Sudah pindah, bukan akan pindah. Jadi, kehidupan kita di dalam kekekalan itu sudah dijamin. Kita itu sudah connected lagi dengan sumber kekuatan, sumber kehidupan. Yesus Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, mereka tidak akan mati. Dan barang siapa sudah mati, mereka akan hidup. Bila engkau percaya kepada Yesus Kristus, Dialah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah begitu, lalu kenapa kok Tuhan tetap meninggalkan kita di dunia ini? Para teolog gereja itu di dalam Westminster Confession of Faith sesudah merenungkan firman Tuhan, berdiskusi dengan para ahli teologi di antara mereka sampai pada sebuah kalimat yang indah. The chief man of mankind, tujuan utama Allah manusia itu hidup adalah supaya kita di dalam kehidupan ini membawa pemulihan bagi Dia. Selesai? No. And, itu ada kalimatnya. Dan menikmati Dia selama-lamanya. To enjoy Him forever. Pikirkan itu dengan baik-baik. Kita menjadi sahabat daripada Yesus Kristus. Menikmati persahabatannya. Ada perkataan yang berkata bahwa best friends is more than a family. Sahabat baik itu rasanya lebih daripada keluarga sendiri. Di dalam keluarga kita masih bisa bertengkar. Di dalam keluarga, maksudnya biologis ya, ini normalnya. Kita seringkali bisa merasa bahwa orang di dalam keluarga kita tidak kenal kita, tidak mengerti kita. Tetapi tidak demikian dengan sahabat baik kita. Mereka mengerti kita. Luar biasa. Enjoy sekali kalau jalan-jalan sama mereka, berdiskusi, bercakap-cakap dengan mereka, bergurau dengan mereka, bahkan bertengkar dengan mereka. Saling menggoda dengan mereka. Indah sekali. Sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman.
Jika Anda selama ini sudah ada dalam Yesus Kristus, Anda sudah mengenal Yesus Kristus, apakah Anda sudah memahami kebenaran ini? Bahwa Anda sudah diperdamaikan, sudah ada rekonsiliasi kembali. Anda diterima menjadi keluarga daripada Allah sendiri. Allah memanggil engkau anak. Dan kemudian Yesus Kristus, Juru Selamat kita, berkata bahwa kita ini sahabatnya. Apakah engkau sudah menikmati hal ini? Apakah engkau sudah menggunakan kesempatan ini? Seringkali orang Kristen belum melakukannya. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu masih seperti hubungan hamba budak dengan tuannya. Kalau kita mau datang ke dia, oh tunggu, bahaya. 1 minggu cukup 1 kali, dan segala macam. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, aku adalah sahabatmu. Kamu adalah sahabatku. Kalau kita pernah tahu punya sahabat, maka kita tahu. Rasanya, kalau bisa, setiap hari kongkow. Setiap hari jalan-jalan bersama. Ada masalah didiskusikan bersama. Kalau ada tantangan dihadapi bersama. Oh, saudara-saudara sekalian, itulah makna daripada persahabatan. Saya bisa sampaikan kepada Anda, Alkitab mengajarkan kepada kita persis demikian. Bahwa Tuhan memang menghendaki kita untuk senantiasa ada di dalam Dia dan Dia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam aku engkau bisa berbuat banyak. Tuhan Yesus berkata bahwa supaya kita senantiasa berada di dalam kebenarannya Dia. Dan kita akan menemukan kebebasan, kemerdekaan kita dari segala belenggu yang seringkali mengikat kita di dalam dunia ini. Mungkin Anda hidup mengalami kekhawatiran. Mungkin Anda hidup seringkali merasa, oh saya ini kok rasanya sendiri. Saya ini kok tidak dimengerti. Anda mungkin mengalami kecemasan-kecemasan akan masa depan. Apakah saya besok bisa dapat makan dengan baik? Apakah saya akan punya kehidupan yang baik? Dan hal-hal seperti itu. Itu semuanya adalah ikatan-ikatan yang dunia ini berikan kepada kita. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa bila kita senantiasa ada di dalam Dia, kita senantiasa bersekutu dengan Dia, di dalam doa, membaca, merenungkan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, kita senantiasa bersama dengan Dia. Oh, kau akan bukan satu demi satu ikatan-ikatan itu akan tercerai-berai. Dan kau akan mengetahui kebenaran. Sungguh, Kristus Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Allah yang berserta dengan umatnya. Teman-teman sekalian, jika saya sudah menceritakan kepada Anda semua perkara yang luar biasa ini, maka sekarang saya juga ingin menyampaikan kepada Anda. Jika Anda sudah tahu betapa indahnya, maka Anda seharusnya juga bertanya, lalu apa hal yang spesifik yang harus saya pikirkan selama saya ada hidup di dalam dunia ini? Mari kita kembali ke 2 Korintus 5 tadi. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-14. Jadi ayat yang sebelum ayat 18-19 yang tadi kita sudah baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang, yaitu Yesus Kristus, sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati juga. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami tidak pernah menilai Kristus, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara sekalian, siapa Anda sebelumnya, itu sudah nggak signifikan. Ya, Anda dulu mungkin pernah melakukan kesalahan, oke, fine, tetapi itu tidak menentukan masa depan Anda. Ya, nah teman-teman, Anda tidak boleh diikat dengan masa-masa lalu itu. Sekarang Anda harus sadar, jika Kristus Yesus sudah mati untuk Anda, maka kita pun juga sudah mati bersama dengan Dia.
Dan ketika dia hidup, maka kita pun juga ikut hidup. Hidup di dalam dia, untuk dia. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan Rasul Paulus kemudian menjelaskan dengan meneruskan, apa maksudnya hidup di dalam dia itu? Yaitu, ketika Yesus mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Di dalam ayat 18 dan 19. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Teman-teman, hidup kita di dalam dunia ini, keberadaan kita di dalam dunia ini, itu adalah seperti lampu petunjuk. Di tengah dunia yang membingungkan ini, di tengah dunia yang gelap ini, ya, orang melihat kita, dan mereka seharusnya melihat petunjuk. Tanda, oh, go this way, go that way, don't go that way. Go back to him. Don't go far away from him. Kembali kepada dia, bukan menjauh kepada dia. Cara untuk kepada dia begini caranya. Nah, teman-teman, kita melakukan ini bukan hanya dengan perkataan kita, tapi segenap kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini, itu menjadi sebuah petunjuk. Go this way. Begitu, ya. Nah, itulah alasannya kita di sini. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyertai kita. Bapa berjanji kepada kita, menyertai kita. Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa sukses di dalam dunia ini, Tuhan sudah janjikan. Yang perlu kita lakukan adalah mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan mengklaim janji-janji itu. Maka itu akan terjadi, itu akan diberikan kepada kita. Tetapi semuanya itu punya maksud dan tujuan. Yaitu seluruh keberadaan kita di dalam dunia ini harus membuat orang untuk kembali kepada dia. Untuk mengenal dia. Bunda Teresa pernah berkata begini, apa sih pekabaran Injil itu? Pekabaran Injil itu adalah ketika orang miskin, ya, bercerita kepada orang-orang miskin yang lainnya, di mana mereka bisa dapatkan roti. Kenapa? Karena orang miskin yang pertama itu sudah ngerasain nikmatnya, sudah bisa makan. Maka kita tidak boleh menjadi egois. Oh, semuanya untuk kita. No. Ada banyak orang di dunia ini yang membutuhkan kasih Kristus. Ada banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Bapa yang sejati. Allah yang sejati itu. Yaitu Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berprofesi, sebagai pengusaha, sebagai intelektual, sebagai inovator, sebagai ilmuwan, atau sebagai pelajar, sebagai suami, sebagai istri, dengan profesi apapun, Tuhan izinkan kau jalani dalam hidupmu. Keseluruhan hidupmu, ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika engkau melakukannya terbaik, ketika engkau menerapkan firman Tuhan dalam setiap aspek hidupmu, maka dunia akan melihatmu. Dan dunia akan melihat, oh, itu caranya, kesana jalannya. Maka hidup kita memuliakan Tuhan dengan cara demikian. Saudara-saudaraku, ketika engkau melakukan ini, ketika engkau berada di dalam rencana Allah, maka Allah berada di sana bersama dengan engkau. Kegagalan banyak orang Kristen adalah mereka seringkali berpikir, oh, saya punya rencana, ayo Allah ikut saya dong, Bapak ikut saya dong. Kok lucu? Yang jadi Tuhan itu siapa? Kok bisa Tuhan suruh jadi ikutin kamu? Kebalik. Dia adalah Tuhan. Dia yang sudah mati untuk kita. Dia yang hidup untuk menebus hidup kita. Dia yang menyertai kita. Dia adalah sahabat kita. Kau tidak bisa tarik sahabatmu itu untuk mengikuti kamu. Kita yang harus pikir, dia itu Tuhan kita. Dia sudah melakukan semuanya. Kita yang ikut dia. Saudara-saudara, ketika engkau melakukan ini, ketika engkau memegang prinsip ini dalam hidupmu, engkau lihat, hidupmu sungguh penuh. Engkau sungguh akan berbuah. Sebagai penutup, saya kembali ke Yohanes pasal 15 tadi. Dan saya ingin membacakan ayat 16 secara utuh.
Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalimat ini kalau kau sungguh-sungguh perhatikan, itu seakan-akan berpilih-pilih saling bertaut-taut satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Di dalam ketaatan kepada kehendak Dia, di situ kita bersama dengan Dia. Dan ketika kita bersama dengan Dia, di situ apa yang kita harapkan, kita dapatkan. Teman-teman, ini bukan suatu hal yang terpisahkan. Ini memang begitulah Tuhan menciptakan kita dari awalnya. Kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Dia. Kebahagiaan, kepenuhan, tujuan hidup yang sempurna itu kita temukan ketika kita bersama Dia saja. Jadi, saya mengajak teman-teman, segala kebenaran ini sudah diberikan. Jangan kau tunggu-tunggu lagi. Mulai sekarang dalam hidupmu, berjalan bersama dengan Yesus. Selalu senantiasa bersama dengan Dia. Mungkin ada di antara Anda yang masih kagok gitu ya, karena Anda tidak terbiasa. No problem. Tuhan sabar. Tapi Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sekarang terserah kepada kita. Mari kita membuka diri kita kepada Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Dia. Mari kita mencari Dia. Kesalahannya itu bukan Dia yang jauh, tidak. Dia selalu dekat. Kesalahannya itu adalah kita belum terbiasa. Kita tidak biasa mendengarkan Dia. Kita tidak biasa merenungkan Dia. Kita tidak biasa membuka hati kita untuk peka akan kehadirannya. Tapi Tuhan Yesus berkata, Dia selalu dekat. Dia selalu dekat denganmu. Sekarang, bagaimana dengan kau? Maukah engkau mendekat kepada Dia juga? Tuhan Yesus memberkati. Amin. What a beautiful message buat kita semuanya malam hari ini. Thank you once again, our beloved Pak Kunchoro, yang telah menyampaikan message yang begitu luar biasa. Pak Kunchoro adalah seorang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita semuanya dan mengajarkan begitu hal-hal yang begitu luar biasa tentang nilai-nilai kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi jauh lebih baik daripada itu semuanya adalah untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena mendengar tidak akan merubah kehidupan kita sampai kita melakukannya dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan the last one, I want to encourage teman-teman semuanya untuk tidak hanya tergabung di dalam gereja secara online saja, tetapi jauh lebih penting daripada itu semuanya untuk kita masuk ke dalam komunitas atau masuk ke dalam keluarga kecil yang kita punyai. Bahwa kita semua tidak dapat hidup dan bertumbuh seorang diri saja. Firman Tuhan berkata hal yang sama. Oleh karena itu teman-teman semuanya, I want to encourage you untuk masuk ke dalam next step dan tertanam melalui small group yang ada. Tempat yang dinamai dengan small group adalah tempat di mana kita bisa menemukan keluarga kita, teman-teman, lingkaran di sekitar kita, orang-orang yang positif dalam hidup kita, dan mereka semuanya hadir dalam kehidupan kita, memberikan perhatian dan membawa kita bisa bertumbuh dari hari ke hari. Dan melalui small group yang ada, teman-teman bisa dikoneksikan dari berbagai daerah, berbagai kota yang ada, dan kita semuanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan secara efektif dalam kehidupan kita semuanya. And it's the new season buat kita semuanya. There's some news buat kita semuanya bahwa mulai dari bulan September ini, we have something yang akan membuat mengadakan sesuatu yang sangat merubah dalam komunitas kita semuanya. Ada berbagai perubahan yang ada, dan salah satunya perubahan yang akan dilakukan adalah di setiap minggu kedua kita semuanya akan memiliki online gathering mulai sekarang. Dan what excited that, dan it's gonna be a fun night di mana kita akan berkumpul bersama-sama melalui teknologi yang ada, melalui video conference, dan juga di setiap minggu keempat kita akan memiliki Bible study class di mana kita percaya bahwa kehidupan kita bukan hanya secara emosional, spiritual, tetapi juga secara intelektual kita perlu diisi untuk membangun a balanced life atau kehidupan yang seimbang dan bertumbuh secara kuat dalam kehidupan ini. Dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan link yang ada melalui link description yang ada di bawah ini, ataupun scan QR code yang ada di layar. Dan mengenai pertemuan-pertemuan yang ada
you can join melalui link yang akan diberikan, dan teman-teman bisa dapatkan itu juga melalui DM atau melalui small group yang ada, atau melalui DM lewat Instagram dan sebagainya. And we are at the end of the service right now. Thank you once again for joining dan staying connected. Dan semoga kita semuanya bisa mempraktekkan firman Tuhan malam hari ini dan membuat kehidupan kita bertumbuh dan menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. And we are so excited, and we hope that we can see you again next week. God bless you, God bless you, God bless you, and God bless you everyone.